Saya tengah malam ditelepon oleh seseorang dari Malaysia. Beliau begitu semangat, bernada tinggi, menyampaikan satu mimpi yang dialami oleh yang bersangkutan. Makanya dia malam pun dia telepon saya. Bahwa dalam isi mimpinya kurang lebih demikian. Gempa di Turki itu memang sudah ada potensi untuk gempa di bumi Turki tersebut. Namun ternyata peristiwa itu dipercepat oleh sebuah teknologi. Jadi ada satu rekayasa untuk mempercepat terjadinya gempa tersebut. Dan mungkin saja ditambah kekuatannya. Rekan sekalian, memang terjadi isu banyak tentang katakanlah teknologi HARP, tetapi di dalam mimpi tersebut tidak jelaskan teknologi apa. Tetapi disebutkan bahwa itu adalah rekayasa kaki tangan Dajjal. Memang ini sebetulnya bagi orang yang mengikuti mimpi Muhammad Qasim tidak begitu aneh. Kenapa? Karena beberapa tahun yang lalu Muhammad Qasim memimpikan memang ada rekayasa dari kelompok Illuminati. Dan itu disebutkan dalam mimpi Muhammad Qasim. Akan membuat fitnah-fitnah kepada umat Islam, kepada negara-negara Islam. Yang menariknya adalah setelah mimpi itu, setelah peristiwa di Turki ini, di dalam mimpi itu diberi petunjuk yang akan menjadi sasaran berikutnya adalah negara-negara di Asia Tenggara, yaitu Malaysia, Indonesia, dan Brunei. Tentu bagi saya ini menerima informasi ini mengejutkan. Bahkan beliau mengatakan, Kang Diki harus bertanggung jawab terhadap rencana mereka ini. Saya katakan, kenapa saya harus bertanggung jawab? Ya, Kang Diki, seolah-olah dalam mimpi itu Kang Diki yang harus bertanggung jawab. Harus bergerak untuk memberitahukan kepada pemerintah Indonesia, kepada pemerintah Malaysia, dan juga pemerintah Brunei. Dan merencanakan planning-planning sesuai petunjuk mimpinya. Baik, sebelum kita menindaklanjuti mimpi tersebut, ada satu hal yang menarik. Mungkinkah gerakan yang sengaja menciptakan atau mempercepat dari bencana tersebut akan diarahkan ke Indonesia? Baik, kita tidak tahu apakah teknologi ini, siapa di belakang ini semua. Tapi yang jelas, di dalam mimpinya berikutnya adalah di Asia Tenggara kita yang akan jadi sasarannya untuk dipercepat bencana itu. Potensi itu sesungguhnya sudah ada 2 tahun yang lalu dari BMKG, dari kalau tidak salah juga dari ahli seorang ITB, dari ITB, menyatakan bahwa memang Indonesia akan mengalami bencana besar, yaitu di daerah Selat Jawa kalau tidak salah. Bahkan gempa itu akan menimbulkan tsunami. Nah, mungkin saja potensi ini dan juga potensi di berbagai daerah lain dipercepat oleh alat ini, oleh teknologi ini, oleh kekuatan teknologi ini. Yang walau alam kita tidak tahu, apakah itu HARP atau yang lain, walau alam. Kenapa kok sasarannya Indonesia? Apa hubungannya? Diarahkan ke Indonesia berikutnya. Rekan sekalian, jangan heran, kita lihat berbagai pernyataan Pak Jokowi dalam 1-2 tahun terakhir ini, bahwa Indonesia tidak akan lagi tunduk kepada negara-negara Barat dan Eropa. Khususnya menjual berbagai bahan mentah yang diperlukan oleh negara-negara Barat dan Eropa. Dan itu semua adalah barang-barang sangat berharga, merupakan harta karun yang terbesar dari Republik Indonesia ini. Kita lihat pernyataan Pak Jokowi.
Tidak hanya memiliki nikel, kita memiliki tembaga, kita memiliki boksit, kita memiliki timah, kita memiliki emas. Semuanya ada. Jangan itu dikirim dalam bentuk raw material lagi, dalam bentuk bahan mentah lagi. Stop. Kemudian ditambah lagi pernyataan terakhir Pak Luhut Panjaitan yang keras terhadap IMF. Mempertanyakan mengenai kenapa kita larang ekspor raw material itu atau critical mineral itu. Saya sampaikan pada mereka, lihat saya bilang, kalian di negara-negara maju itu selalu melihat negara berkembang itu seperti di bawah aja. Lah kalau kami tidak mempunyai nilai tambah ini, kapan kami nikmatin? Kapan rakyat kami, rakyat Indonesia di pedesaan itu, di Indonesia Timur, akan ada seperti sekarang ini setelah 7 tahun, 8 tahun ini? Itu karena hilirisasi. Dia bilang kami stakeholder daripada IMF itu mempertanyakan. Ya saya nanti bisa memberikan penjelasan kalau mereka mau. Negara-negara maju itu, saya akan jelaskan. Saya jelaskan panjang lebar sama tim IMF itu. Mereka akhirnya mengatakan kami paham bahwa negara Indonesia ini bukan negara ecek-ecek. Saya bilang we are a great country. Jadi kalian jangan pernah macam-macam sama kami gitu. Dengan dua pernyataan resume tadi, maka sangat jelas Indonesia akan menjadi sasaran berikutnya. Karena kita lihat, kita tahu bahwa bahan-bahan baku tersebut sangat berharga bagi dunia barat dan negara-negara Eropa. Malaysia sudah lama selalu tidak sejalan dengan keinginan Amerika. Jadi tidak aneh Malaysia akan menjadi sasaran. Dan ini dipertegas oleh mimpi Muhammad Qasim kurang lebih 6 bulan yang lalu ketika saya masih di Pakistan, tentang petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala bahwa Malaysia akan terjadi gempa yang luar biasa. Walau alam apakah ini harus ditakwilkan atau tidak, tapi saya pernah bertanya kepada Muhammad Qasim, walaupun saya tahu Muhammad Qasim belum pandai mentakwilkan, tetapi beliau mengatakan kepada saya, kelihatannya tidak perlu ditakwilkan. Insya Allah ini real akan terjadi gempa yang begitu besar di Malaysia. Nah, saya kira rekan sekalian, ini poin yang pertama. Yang kedua, di dalam mimpi sahabat kita dari Malaysia itu mengatakan kepada saya, Pak Diki harus bergerak, Pak Diki harus bertanggung jawab. Karena dalam mimpi tersebut, hanya dengan pergerakan yang kita lakukan, maka insya Allah akan diselamatkan dalam beberapa bagian. Artinya beberapa wilayah bisa diselamatkan. Langkahnya apa? Rumusnya apa? Petunjuknya seperti apa? Inilah yang tidak bisa saya sampaikan. Jadi kami sepakat bahwa apa yang akan dilakukan, apa yang sedang dilakukan, bagian dari proses untuk menghadapi musibah tersebut, insya Allah ini tidak bisa kami sampaikan. Yang rekan-rekan berikan kepada kami, insya Allah ini akan bermanfaat untuk meminimalisasi. Mungkin kalau mencegah bencana tersebut barangkali tidak bisa, namun meminimalisasi karena memang ternyata ada metodologi untuk melawan itu. Dan itu sudah disampaikan dalam bentuk mimpi yang diterima oleh teman kita di Malaysia. Jadi tentu kami ini pekerjaan besar, tentu pekerjaan yang memerlukan biaya yang tidak sedikit. Silahkan jika rekan-rekan mau membantu, termasuk kami juga mohon doa bahwa mudah-mudahan ini bagian dari yang bisa kami lakukan. Saya sendiri pun juga kaget mendapatkan informasi ini, amanah ini. Saya bukan siapa-siapa, dan jika nanti berhasil, tentu kita akan ada terobosan kepada pemerintah, baik di Indonesia, Malaysia maupun Brunei.